Salam, selamat pagi, selamat siang anak-anak. Jika mendapati menonton video ini, pada kesempatan ini akan Pak jelaskan terkait dengan tata cara dalam menulis karya ilmiah, terkait dengan proyek MIPA untuk cuka buah. Nah, terkait dengan judul atau covernya ini, teman-teman bisa menggunakan cover yang sudah dikirimkan oleh Pak Putra. Tinggal teman-teman menggantikan judulnya sesuai dengan judul yang teman-teman inginkan. Kemudian bagian nama, silakan teman-teman mengisikan nama teman-teman di sini. Kemudian untuk kelas, di sini ada ketentuannya. Dalam menuliskan nama kelas, mohon menggunakan huruf Romawi. Jadi kalau misalnya kelas 12 MIPA 4, berarti harus menggunakan 12 itu menggunakan huruf Romawi. Begitupun dengan MIPA dan 4, itu juga harus menggunakan angka Romawi untuk angka 4-nya. Kemudian terkait dengan halaman berikutnya, di halaman kedua, itu terkait dengan abstrak. Nah, abstrak ini diawali dengan judul dari karya tulis teman-teman, dimasukkan sesuai dengan format yang sudah diberikan oleh Pak Putra. Kemudian bagian abstrak, itu teman-teman memuat tujuan penelitian teman-teman. Dalam hal ini misalnya mengetahui pengaruh dari jumlah ragi terkait dengan tingkat keasaman maupun dengan proses fermentasi. Kemudian manfaat dari cuka buah yang dihasilkan. Kemudian metode yang dapat digunakan teman-teman itu dimasukkan di bagian abstrak setelah tujuan. Setelah itu pembahasan atau hasil yang teman-teman dapatkan untuk menjawab kembali tujuan penelitiannya. Itu teman-teman masukkan di bagian abstrak. Kemudian ingat di sini ada ketentuannya. Umumnya penyajian abstrak itu tidak melebihi dari 200 kata. Oleh karena itu mohon teman-teman memperhatikan jumlah kata yang terdapat pada bagian abstrak ini. Kemudian di bagian kata kunci, itu teman-teman memuat bagian-bagian penting saja terkait dengan judul dari penelitian kita. Misalnya di kata kunci itu teman-teman memuat cuka, fermentasi, kemudian nama buah yang digunakan misalnya pisang, apel, itu teman-teman masukkan di bagian kata kunci. Jadi kata kunci itulah kata-kata yang biasa kita gunakan dalam penelitian kita. Dalam hal ini bisa variabel-variabel yang kita gunakan dalam penelitian ini. Nah, kemudian dalam menuliskan kata kunci, itu juga harus disesuaikan dengan urutan alfabet ya. Jadi misalnya kalau ada apel, cuka, kemudian fermentasi, berarti urutannya adalah apel dulu, kemudian cuka, kemudian barulah fermentasi, sesuai dengan urutan alfabetnya. Nah, kemudian ketentuan untuk penulisan bab 1, di sini juga ada ketentuannya. Jadi kalau mau supaya teman-teman jangan bersusah, silakan menggunakan format yang sudah dikirimkan oleh Pak Putra ini, karena sudah jelas terkait dengan tata cara dalam penulisannya. Di mana untuk bagian subbab atau subjudul yang Pak berikan di sini terkait dengan latar belakang 1.1, teman-teman harus menggunakan jenis hurufnya adalah Times New Roman dengan ukuran fontnya itu adalah 12 di sini teman-teman. Jadi untuk latar belakang menggunakan Times New Roman, kemudian teman-teman bisa lihat ukuran hurufnya itu adalah 12. Kemudian di sini selain menggunakan ukuran huruf tadi pada subjudul ini juga harus menggunakan bold ya atau huruf tebal pada bagian subjudulnya. Kemudian untuk kolom subjudul dibatasi dengan 2 spasi dengan badan artikel. Nah, jadi misalkan di sini terpisahnya ini harus menggunakan 2 spasi teman-teman. Kemudian badan artikel dalam hal ini tulisan-tulisan yang kita muat dalam sini itu harus menggunakan huruf Times New Roman. Kemudian dengan ukuran hurufnya adalah 11. Teman-teman bisa melihat gambarannya di sini. Ukuran hurufnya 11. Jenis hurufnya adalah Times New Roman. Kemudian di sini tulisan kita itu harus menggunakan 1 spasi. Untuk melihat 1 spasi, teman-teman bisa melihat pada bagian paragraf di sini. Kemudian teman-teman bisa melihat pada bagian line and paragraph spacing. Nah, di sini teman-teman harus memastikan bahwa angkanya itu harus berada pada angka 1 karena di sini diminta adalah spasi 1 di sini teman-teman. Jadi tidak boleh salah ya, harus sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Pak Putra di sini. Nah, setelah itu antar paragraf dibuat 2 spasi di sini. Dalam hal ini paragraf pertama dengan paragraf kedua itu harus dibuatkan 2 spasi dengan melihat juga pada line and paragraph spacing. Di sini teman-teman tinggal memilih angka 2 saja untuk perbedaan antara paragraf pertama dengan paragraf kedua pada bagian spasinya. Jadi misalnya di sini tadi untuk spasi masing-masing paragraf itu spasinya itu adalah 1.
Kemudian jarak antara masing-masing spasi ini itu harus 2 spasi. Seperti ini teman-teman. Nah, ini yang dimaksudkan dalam artikel ini. Kemudian di sini kita harus menggunakan ukuran kertas B5 atau 18,2 kali 25,7 cm. Nah, pada dasarnya ini sudah dimuat sesuai dengan ketentuan ini. Oleh karena itu, supaya teman-teman jangan kesulitan, silakan teman-teman menggunakan format yang sudah dikirimkan oleh Pak Putra ini. Kemudian terkait dengan margin, teman-teman bisa memastikan di bagian break layout. Kemudian pergi ke bagian margin, kemudian lihat pada bagian normal di sini adalah 2,54. Nah, ini bisa kita gunakan karena bagian atas, bawah, kiri, dan kanan marginan itu sudah 2,5 cm. Teman-teman bisa gunakan ini untuk memenuhi kriteria yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru ya, supaya sesuai dengan permintaan. Kemudian gambaran yang lainnya sudah sama persis, bab 2 juga nanti dibuat sama seperti ini. Tetapi yang menjadi perhatian di sini adalah bahwa saat teman-teman menggunakan 1.1 untuk bab pertama, maka nanti begitupun juga harus sama pada bab 2, bab 3, dan bab 4. Begitupun juga dengan bab 5. Karena di sini bab 1-nya menggunakan 1.1 untuk latar belakang. Misalnya di bab kedua, teman-teman ingin menjelaskan cuka misalnya di bab kedua, maka harus menggunakan 2.1. Misalkan di sini kita menjelaskan cuka, berarti kita menggunakan 2.1 cuka. Misalnya kita menjelaskan tentang cuka, maka 2.1-nya kita menjelaskan tentang cuka. 2.2 misalnya kita menjelaskan tentang fermentasi, dan seterusnya. Jadi harus diperhatikan ya, jangan sampai bab 1 itu sudah menggunakan 1.1, tetapi di bab kedua kita menggunakan huruf A, B, C, dan seterusnya. Berarti kan tidak sama dengan bab 1, itu sudah keliru. Jadi cara penulisannya itu harus sama persis. Nah, kemudian di sini teman-teman harus memperhatikan terkait dengan perumusan masalah, diikuti saja terkait dengan perumusan masalah yang sudah diberikan. Untuk tujuan penelitian terkait dengan pengaruh jenis buah itu teman-teman tidak boleh gunakan. Karena dalam penelitian yang kita lakukan, kita hanya menggunakan satu jenis buah. Sehingga di sini minimal tujuan penelitian kita itu ada 2, teman-teman. Jadi mohon untuk diperhatikan. Kemudian manfaat penelitian tinggal teman-teman masukkan. Mungkin manfaat untuk peneliti selanjutnya, atau pembaca-pembaca yang lain yang belum mengetahui terkait dengan kegunaan buah untuk cuka, silakan dimasukkan di bagian manfaat penelitian. Kemudian untuk bab kedua itu kita memuat tentang kajian pustaka ya, atau tinjauan pustaka tentang cuka misalnya, fermentasi maupun buah yang kita gunakan dalam penelitian ini. Misalnya buah pisang, maka teman-teman jelaskan buah pisang itu dari sisi biologi, misalnya dari famili apa, dari spesies apa, mungkin bagaimana dengan cara pertumbuhannya, apakah dia tumbuh di ketinggian berapa meter di atas permukaan laut. Itu teman-teman dijelaskan bagian tinjauan pustaka. Jadi itu menurut ahli-ahli yang mengemukakan teori tentang buah pisang. Begitupun dengan cuka atau fermentasi ataupun variabel lain yang teman-teman ingin jelaskan di bagian tinjauan pustaka. Jadi ini harus memuat tentang pendapat dari para ahli terkait dengan variabel-variabel yang teman-teman gunakan dalam penelitian. Kemudian untuk bab 3 juga sudah sangat jelas di sini diberikan oleh Pak Putra. Terkait dengan lokasi penelitian, teman-teman mungkin menggunakan alamat rumah teman-teman ya. Misalnya di jalan TDM 2, TDM 3, itu teman-teman muat di sini sehingga jangan hanya memuat penelitian ini dilaksanakan di rumah. Di rumah kan kurang diperjelas kira-kira alamatnya di mana. Kalau bisa diperjelas di jalan mana, di kelurahan mana, kecamatan mana, supaya memperjelas terkait dengan lokasi penelitian. Dan juga waktu penelitian silakan teman-teman memuat awal dan akhir dari penelitian yang teman-teman lakukan. Misalnya dari tanggal 10 Februari sampai dengan tanggal 24 Februari misalnya. Nah, itu teman-teman muatnya di waktu penelitian. Kemudian alat dan bahan yang teman-teman gunakan silakan dipaparkan juga di bab ketiga, kemudian dengan langkah kerja atau cara kerjanya. Nah, ini seperti yang Pak berikan tadi gambarannya. Karena di bab 1 kita menggunakan 1.1, maka di bab ketiga juga sama, 3.1, 3.2, dan seterusnya. Jadi itu yang mohon diperhatikan supaya serasi tulisan di bab 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian di bab 4 ini adalah kita memuat tentang tujuan penelitian kita di bab 1 tadi terkait dengan pengaruh ragi.
Oh, mungkin dengan pengaruh ragi kan ada perlakuan berbeda. 5, 10, 15, dan 20. Silakan teman-teman jelaskan. Dengan menggunakan ketentuan tadi 4.1 terkait dengan pengaruh ragi. Mungkin 4.1.1 lagi berbicara tentang 5 gram ragi. Bagaimana perhitungannya sesuai dengan rumus yang sudah diberikan. Kemudian teman-teman tinggal memasukkan rumus secara umum. Jadi terkait dengan proses yang kita laksanakan, itu ada reaksi kimia yang terjadi. Dalam hal ini, ada gula dengan rumusan C6H12O6. Ini adalah gula yang kita berikan saat prosedur kerja, dan gula juga yang berasal dari buah-buah yang kita gunakan. Karena pada dasarnya dalam buah itu juga terkandung gula di dalamnya. Jadi gula, kemudian kita tambahkan dengan ragi di sini. Ragi di sini bisa menggunakan 1 Lomices Cerevisiae. Biasanya untuk bahasa-bahasa Latin selain bahasa Indonesia itu kita harus menggunakan huruf italik ya. Kemudian menghasilkan, rumus ini akan menghasilkan alkohol berupa etanol C2H5OH tambah dengan CO2 gas karbon dioksida tambah dengan ATP energi di sini ya teman-teman. Jadi proses yang pertama ini proses pertama ya. Nanti proses kedua itu bisa berlanjut dengan rumus yang di bawah ini, di mana alkohol yang sudah kita dapatkan. Jadi proses pertama ini tanpa menggunakan udara atau proses anaerob tanpa udara. Proses yang kedua, alkohol yang kita dapatkan kita reaksikan lagi dengan udara, ditambah lagi dengan suatu bakteri yang disebut sebagai acetobakteri aseti ya di sini maaf. Kemudian nanti hasil reaksinya itu akan menghasilkan asam cuka di sini atau CH3COOH tambah dengan H2O. Nah, kemudian terkait dengan tabel atau gambar yang kita gunakan sudah dijelaskan secara jelas di sini teman-teman. Untuk gambar keterangannya itu tidak boleh dituliskan di bagian atas dari gambar, melainkan harus di bagian bawah dari gambar. Jadi misalnya teman-teman ingin memaparkan tentang gambar buah apel, maka keterangannya itu harus dituliskan di bagian bawah, tidak boleh dituliskan keterangannya di bagian atas. Begitupun dengan tabel itu tulisannya harus di bagian atas keterangannya. Nah, kalau untuk tabel tulisannya itu di atas, kalau untuk gambar keterangannya itu harus dituliskan di bagian bawah. Jadi ada sedikit perbedaan yang harus teman-teman pahami di sini. Kemudian terkait dengan penggunaan ragi itu sebenarnya adalah katalis. Katalis dalam ilmu kimia itu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Dalam hal ini mempengaruhi laju dari proses fermentasi yang kita lakukan. Semakin banyak ragi, maka katalisnya juga semakin besar. Fungsi dari katalis adalah mempercepat terjadinya proses reaksi. Dalam hal ini dari reaktan atau pereaksi menuju kepada produk atau hasil reaksi. Di mana semakin banyak ragi, maka akan semakin cepat proses reaksinya. Kemudian, di mana katalis yang kita gunakan dalam hal ini ragi, dia akan menurunkan energi aktivasi. Dia akan menurunkan energi aktivasi sehingga proses untuk mendapatkan produk atau hasil reaksi itu akan semakin cepat. Sehingga bukti nyatanya kalau teman-teman menambahkan 15 bahkan 20 gram ragi, itu muncul gelembung-gelembung yang keluar dari wadah yang kita gunakan. Itu dikarenakan semakin banyak ragi atau katalis yang kita tambahkan, prosesnya itu akan semakin cepat untuk mendapatkan produk. Di mana kita akan mendapatkan buih-buih. Di sini adalah gas karbon dioksidanya. Seperti proses reaksi yang sudah Pak berikan di atas tadi. Terkait dengan gas karbon dioksida yang kita dapatkan. Karena semakin banyak ragi yang kita gunakan, semakin cepat proses fermentasi yang dilakukan. Nah, mungkin ini dapat Pak sampaikan terkait dengan bab keempat. Jadi teman-teman menjelaskan di bab 4 ini terkait dengan pengaruh ragi dan manfaat dari pengaruh dari ragi terhadap proses fermentasi, kemudian tingkat keasaman, kemudian manfaat dari cuka yang kita dapatkan. Kemudian di bab ke-5 itu terkait dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan juga kalau misalnya penutup ini kan bagian kesimpulan dan saran, itu juga bisa menggunakan 5.1 untuk kesimpulannya, 5.2-nya untuk saran. Jadi untuk kesimpulan, dia harus menjawab kembali tujuan penelitian. Nah, tujuannya kalau ada 2, maka minimal kesimpulannya itu juga harus 2. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian terkait dengan saran, mungkin teman-teman bisa memberikan saran di situ terkait dengan penelitian. Mungkin ketelitian yang teman-teman lakukan kurang atau seperti apa, silakan disampaikan di bagian saran.
Nah, kemudian terkait dengan daftar pustaka, teman-teman. Di sini sudah dijelaskan secara rinci oleh Pak Putra di sini terkait dengan cara kita menuliskan daftar pustaka. Di sini ada contoh untuk daftar pustaka untuk buku misalnya. Jadi di sini misalkan Pak contohkan nama dari Martin ini adalah Martin Kanginan ya teman-teman. Jadi nama belakang itu yang dituliskan lebih dulu. Dalam hal ini Kanginan, kemudian koma M yang menunjuk pada Martin, kemudian titik 2007, kemudian titik, kemudian dengan judul bukunya. Nah, judul buku ini harus dicetak miring. Berbeda judul buku dengan judul artikel. Kalau judul buku itu, judul bukunya dicetak miring. Kalau artikel, itu nama artikel yang ditulis miring atau italik. Kalau judul artikelnya, itu nanti ditulisnya itu biasa, tidak perlu ditulis atau dicetak miring. Kemudian titik, Jakarta. Titik 2, nama penerbitnya. Dalam hal ini Erlangga. Itu adalah contohnya teman-teman. Nah, contohnya lagi ini yang berikut ini adalah buku. Jadi Seidman, titik I, koma I. I ini adalah nama depan dari Seidman. Seidman itu adalah nama belakangnya. Kemudian tahun, kemudian judul bukunya dicetak miring, kemudian tempat dilakukan percetakan, kemudian nama penerbitnya. Kemudian yang berikut terkait dengan jurnal. Nah, ini teman-teman seperti yang Pak katakan tadi, untuk jurnal judulnya itu tidak perlu ditulis miring atau italik. Nanti nama dari artikelnya itu atau nama jurnal itu ditulis miring. Misalnya jurnal studi keislaman, di sini adalah nomor 7, isunya 2, kemudian koma ini adalah halamannya. Halamannya dari 406 sampai 425. Biasanya halaman ini ditentukan oleh pihak jurnalnya. Begitupun dengan volume dan isu. Ini ditentukan oleh pihak jurnal. Biasanya sudah termuat di dalam setiap jurnal yang kita gunakan. Begitupun dengan artikel jurnal yang disampaikan di sini. Ini terkait dengan dua penulis. Kita menggunakan simbol dan di sini dengan huruf D di sini. Jadi Q, A, titik koma, dan Huang, koma J, titik 2012. Ini adalah judul artikelnya, tidak diketik miring atau italik. Nanti nama artikelnya itu dituliskan italik di sini. Kemudian ini adalah volume, dalam kurung ini adalah isunya. Kemudian ini adalah halaman yang diberikan oleh pihak jurnal. Ini yang harus teman-teman pahami. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung, kita buka terkait dengan salah satu jurnal yang Pak sudah berikan kepada teman-teman semua. Biasanya di setiap jurnal itu sudah diberikan volume dan isu beserta dengan halamannya. Misalkan di sini Pak buka Febriani 2018 misalnya. Febriani 2018, kemudian kita akan melihat cara kita untuk melakukan daftar pustaka ya terkait dengan nama Febriani ini 2018. Ya, Pak buka dulu artikelnya. Ya, mohon bersabar terkait dengan penulisan daftar pustaka. Nah, di sini ada nama artikelnya, yaitu Wali Songo Journal of Chemistry. Volumenya 1, nomornya 2, tahun 2018. Halamannya adalah 72 sampai dengan 17. Jadi teman-teman bisa menuliskan daftar pustakanya seperti ini. Karena di sini ada 2 penulis. Maka teman-teman bisa kecilkan dulu. Kemudian terkait dengan cara kita melakukan sitasi. Ya, Pak arahkan saja ke bagian bawah, misalkan untuk artikel ini bagaimana cara kita untuk membuat daftar pustakanya. Nah, di sini karena penulis pertamanya adalah Febriani, maka kita tulis saja Febriani, kemudian koma, D, titik, R, titik koma, kemudian menggunakan dan,
kemudian Asisati, koma, set, titik, dalam kurung, artikel ini tahun 2018, berarti 2018, titik, kita menuliskan judul artikelnya, berarti pembuatan, ingat judul artikel tidak boleh ditulis miring, berarti pembuatan cuka alami, buah salak, dan pisang kepok beserta kulitnya, teknik fermentasi, kemudian kita titik, nama jurnalnya kita tulis dalam italik, berarti Wali Songo Journal of Chemistry, kemudian koma, volume dan nomornya. Volumenya dalam italik juga, berarti 1, kemudian dalam kurung nomornya 2, kemudian koma, halamannya 72 sampai 77. Titik, teman-teman bisa tambahkan DOI juga bisa di sini. DOI adalah alamat yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan artikel ini. Biasanya di setiap artikel itu sudah ada DOI-nya. Tinggal teman-teman tuliskan saja DOI-nya di sini. DOI, di sini tinggal teman-teman copy paste, https://doi.org, tinggal teman-teman masukkan di bagian daftar pustaka ini. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan cara kita untuk melakukan penulisan daftar pustaka ya. Ada perbedaan dalam menuliskan artikel dan buku. Begitupun dengan majalah ataupun link yang kita dapatkan dari internet. Silakan teman-teman masukkan di bagian daftar pustaka. Kemudian untuk daftar pustaka, ingat harus juga disesuaikan dengan urutan abjad. Tidak boleh kita berbeda-beda ya. Dalam hal ini abjadnya itu kita mulai dengan L, padahal di penulis kedua namanya adalah dimulai dengan huruf A, berarti kan sudah keliru. Jadi harus disesuaikan dengan urutan alfabet. Sekian dapat Pak sampaikan. Semoga apa yang Pak jelaskan ini dapat dipahami oleh teman-teman semua. Sekian, salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.